Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di Zoom kali ini. Tanpa pula salawat dan bering salam kita sampaikan kepada yakni Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu berpengetahuan pada saat ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan uh, judul makalah yaitu program perencanaan pembelajaran. Saya sendiri Rafiko Saputra sebagai moderator, Suci Rahmadadi pembaca materi 1 dan Rahmida Sanura pembaca materi 2. Kepada Suci Rahmadani kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan memaparkan materi mengenai pengertian materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Nah, materi pembelajaran menurut Ibrahim dan Shaudieh 2010 adalah sesuatu yang disajikan guru untuk diolah dan kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, materi pembelajaran merupakan salah satu unsur atau komponen yang penting. Artinya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka materi pembelajaran adalah isi atau konten yang harus dipelajari dan dikuasai siswa. Dalam hal ini, isi atau konten tersebut diberikan kepada siswa dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, Merrill sebagaimana dikutip Sanjaya pada tahun 2013 memaparkan bahwa jenis materi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu fakta. Nah, materi berupa fakta ini memaparkan sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik, baik yang telah maupun yang sedang terjadi, yang dapat diuji atau diobservasi. Dengan demikian, fakta adalah hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, dan lainnya. Yang kedua itu materi berupa konsep. Konsep menurut Kem dan kawan-kawan merupakan kategori atau ragam yang menunjukkan kesamaan atau kemiripan gagasan, kejadian, objek, atau kebendaan. Nah, konsep menurut Sanjaya adalah abstraksi atau kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang disebut atribut, yang dimana atribut adalah karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Nah, gabungan dari berbagai atribut tersebut menjadi suatu pembeda antara satu konsep dengan konsep lainnya. Dengan demikian, konsep adalah segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat inti atau isi, dan sebagainya. Jenis yang ketiga yaitu prinsip. Nah, menurut Merrill, prinsip merupakan penjelasan atau ramalan atas sesuatu kejadian di dunia ini. Prinsip menyangkut hukum sebab akibat dengan sifat hubungan korelasi untuk menginterpretasi kejadian khusus. Nah, maka jadi prinsip adalah berupa hal-hal utama atau pokok dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat itu prosedur.
Nah, prosedur di sini adalah isi atau materi tentang pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas yang berurutan. Dalam hal ini, Kem menjelaskan prosedur adalah tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik secara bertahap atau berurutan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci Rahmadani telah membacakan materi 1. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ramida Sonora. Kepada Ramida Sonora kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Suci tadi. Yang ketiga ada kriteria pemilihan materi pembelajaran. Kriteria pemilihan materi pelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem pembelajaran dipaparkan oleh Harjanto sebagai berikut. Yang pertama, kriteria tujuan pembelajaran. Maksudnya, suatu materi pelajaran terpilih dimaksud untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Kedua, materi pelajaran supaya terjabar. Perincian materi pelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap tujuan pembelajaran dirumuskan secara spesifik, dapat diamati dan terukur. Ketiga, relevan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap materi pelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha untuk mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. Keempat, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Siswa dipersiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, materi pelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang mudah menyesuaikan diri. Kelima, materi pelajaran mengandung segi-segi etik. Materi pelajaran yang akan dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa. Keenam, materi pelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Setiap materi pelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada suatu topik masalah tertentu. Ketujuh, materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang baku, pribadi guru yang ahli dan masyarakat. Ketiga faktor ini perlu diperhatikan dalam memilih materi pelajaran. Buku sumber yang baku hukumnya disusun oleh para ahli dalam bidangnya dan disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Guru yang ahli oleh sebab sumber utama memang adalah guru itu sendiri. Keempat, materinya, hal yang diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran. Selanjutnya, menurut Sejana, memaparkan hal-hal yang diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran sebagai berikut. Pertama, materi pembelajaran harus sesuai dengan menunjang tercapai tujuan. Kedua, materi pembelajaran yang ditulis dalam perencanaan pengajaran terbatas pada konsep atau berbentuk garis besar sepahan, tidak perlu diuraikan terinci. Ketiga, menetapkan bahan pengajaran harus sesuai dengan urutan tujuan. Keempat, urutan bahan pengajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan atau kontinuitas. Kelima, materi pembelajaran disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang mudah menuju yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak, sehingga siswa mudah memahaminya. Keenam, sifat materi pembelajaran yang ada faktual, ada yang konseptual. Senada dengan penjelasan Sejana di atas, Ibrahim dan Saudi memaparkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau menetapkan materi pembelajaran sebagai berikut. Pertama, tujuan pengajaran. Materi pelajaran hendaknya ditetapkan dengan mengacu pada tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kedua, pentingnya bahan. Materi pembelajaran diberikan hendaknya merupakan bahan yang betul-betul penting, baik dilihat dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai maupun fungsinya untuk mempelajari bahan pembelajaran berikutnya. Ketiga, nilai praktis. Materi pembelajaran dipilih hendaknya bermakna bagi siswa dalam arti mengandung nilai praktis atau bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari siswa. Keempat, tingkat perkembangan peserta didik. Kedalaman materi pembelajaran dipilih hendaknya ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat perkembangannya berpikir siswa yang bersangkutan. Kelima, tata urutan. Materi pembelajaran diberikan hendaknya ditata dalam urutan yang memudahkan dipelajarinya keseluruhan materi pembelajaran oleh peserta didik atau siswa. Kelima, materinya prinsip pengembangan materi pembelajaran. Berbagai prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan materi pembelajaran ajar yaitu yang pertama, relevansi atau kesesuaian.
Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Kedua, keajikan atau konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi dua macam. Ketiga, adekuasi atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramida dan Suci. Mungkin itulah diskusi dari kelompok kami. Ditarik pula kesimpulannya, yaitu dari materi yang telah dipaparkan dapat mengambil kesimpulan pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai siswa sesuai dengan kompetensi dasar dan rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan, terutama isi atau konten yang harus dipelajari dan diskusi siswa. Jenis materi pembelajaran dapat dikelompokkan ada 4 kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kriteria pemilihan materi pembelajaran. Kriteria pemilihan materi pembelajaran yang dikembangkan dalam sistem pembelajaran. Dalam hal ini, materi pembelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang makna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang mudah menyesuaikan diri. Materi pembelajaran bersumber dari buku sumber yang yaitu buku pribadi, guru, dan ahli. Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengembangan materi pembelajaran yaitu A. Kesesuaian, B. Kejeganan dan konsistensi, C. Kecukupan. Mungkin itulah diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.